서른다는 걸 알아. 진심을 말해줘. 결국 다 흉터들로 돌아오니까. Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Andi Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu terkait produktivitas dalam mencapai tujuan hidup. Yang pertama adalah manajemen waktu. Manajemen waktu adalah proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang kemudian harus dilakukan pengontrolan dan prosesnya agar maksimal. Manajemen waktu biasanya digunakan untuk mengatur waktu ketika menyelesaikan tugas, proyek, dan tujuan tertentu sesuai dengan tanggal deadline. Sistem manajemen waktu adalah kombinasi dari proses, alat, teknik, dan metode yang dirancang sedemikian rupa. Manajemen waktu telah menjadi kebutuhan dasar setiap pengembangan proyek sebagai penentu waktu dan ruang lingkup penyelesaian proyek tersebut. Skill manajemen waktu adalah proses mengelola waktu secara efektif sehingga waktu yang tepat digunakan untuk aktivitas yang tepat. Time management skill adalah kemampuan untuk merencanakan dan mengontrol cara seseorang mengelola jam-jam hidupnya secara efektif untuk mencapai tujuan mereka. Tips manajemen waktu. Yang pertama yaitu buat jadwal. Anda juga bisa membuat jadwal baik di ponsel maupun di jurnal untuk mengingat. Kedua, membuat daftar agenda. Hal pertama yaitu membuat suatu daftar agenda yang berisikan tentang berbagai poin-poin penting mengenai tugas yang harus dilakukan dan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Ketiga, mengatur prioritas utama. Agar waktu yang digunakan produktif, harus juga bisa mengatur apa yang menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Misalnya saja, lebih baik mengerjakan tugas atau PR sekolah dibandingkan menonton film kesukaan. Membagi waktu 24 jam. Yang pertama, berhenti menunda pekerjaan. Penundaan bukan hanya pencuri waktu, itu adalah pencuri kehidupan. Anda harus mengembangkan kebiasaan manajemen waktu untuk bergerak cepat saat suatu pekerjaan perlu dilakukan. Anda harus mengembangkan kemampuan Anda dalam bergerak dengan kecepatan dan kehandalan. Yang kedua, bekerja secara real time. Bila memungkinkan, kerjaan pekerjaan Anda saat real time, segera setelah tugas itu diberikan kepada Anda. Tetap fokus dan lakukan saat itu juga. Cara mencapai tujuan hidup. Yang pertama, menentukan tujuan yang penting untuk tercapai. Saat Anda menetapkan sasaran yang benar-benar penting, maka akan jauh lebih mudah untuk mengambil tindakan besar agar mencapai sasaran tersebut. Pikirkan apa yang ingin Anda capai dalam hidup ini, ingin seperti apa Anda di masa depan, dan apa yang benar-benar Anda sukai. Kedua, buang kebiasaan menunda pekerjaan. Jika ingin mencapai sasaran yang besar, maka Anda harus membunuh berbagai kebiasaan menunda pekerjaan. Salah satu cara yang penting untuk Anda lakukan adalah mulai menulis jadwal kegiatan esok hari sebelum tidur. Sehingga pada saat bangun pagi, Anda telah mengetahui apa saja yang harus dilakukan hari ini. Work-life balance. Seseorang yang memiliki work-life balance yang baik adalah pekerja yang produktif dan berkarya tinggi. Selain itu, ia juga lebih bahagia dan kreatif karena lingkungan luar kantor seperti rumah dan pertemanan mendukung pertumbuhannya. Menyeimbangkan work-life. Karyawan memegang peran utama dalam menjalankan roda kehidupan perusahaan. Untuk tercapainya suatu tujuan dalam perusahaan, diperlukan sumber daya manusia yang memadai, yang sesuai dengan persyaratan dalam perusahaan, dan juga harus mampu menjalankan tugas yang telah ditentukan oleh perusahaan. Menciptakan dan memelihara kepuasan kerja karyawan merupakan upaya yang penting bagi kelangsungan perusahaan. Hal ini dikarenakan karyawan yang puas membawa pengaruh yang positif bagi perusahaan, seperti meningkatnya efisiensi dan produktivitas. Faktor terhadap pekerjaan, karakteristik keluarga, menjadi salah satu aspek penting yang dapat menentukan ada tidaknya konflik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Misalnya, konflik peran dan ambiguitas peran dalam keluarga dapat mempengaruhi work-life balance.
Karakteristik pekerjaan meliputi pola kerja, beban kerja, dan jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja dapat memicu adanya konflik, baik konflik dalam pekerjaan maupun konflik dalam kehidupan pribadi. Cara menghilangkan stres. Stres sebenarnya adalah kondisi umum yang dialami oleh seseorang ketika dihadapkan oleh tekanan, di mana kamu akan kerap uring-uringan, sulit berkonsentrasi, dan sebagainya. Dan ini adalah beberapa cara menghilangkan stres yang praktis dan ampuh. Yang pertama, olahraga, kedua, meditasi, ketiga, jalan hobi yang menyenangkan, keempat, sharing dengan orang terdekat, kelima, jalan hidup pada masa sekarang, keenam, atur pola hidup sehat. Sekian dari saya, bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.